saya Endang Supriyadi. Dalam kesempatan ini kita berbincang-bincang tentunya masih di Endang Supriyadi Channel. Pada episode kali ini kita akan memaparkan bagaimana peran Karang Taruna dalam menghadapi era industrialisasi di Kabupaten Subang. Di studio kami telah hadir Ketua Umum Karang Taruna Kabupaten Subang, yaitu Bapak Heri Susanto. Nah, pada hari ini kita ingin supaya lebih jelas apa misi visi Karang Taruna di Kabupaten Subang ini dalam rangka memberdayakan para pemuda di dalam wadah Karang Taruna. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sosial. Selamat sore semuanya. Ada seluruh teman-teman pemuda di Kabupaten Subang. Terima kasih kepada Pak dan Supriyadi Channel. Dan sore ini sudah mengundang saya untuk bincang-bincang dalam rangka membangun visi-misi pemuda Subang ke depan dalam rangka menghadapi Kabupaten Subang sebagai kabupaten yang berbasis. Bagaimana Kabupaten Subang adalah menjadi bagian daerah yang menjadi titik sentral pengembangan investasi tingkat nasional. Kita tahu di sebelah utara ada Pelabuhan Internasional Patimban, kemudian di titik tengah itu akan menjadi bagian daripada Rebana City sebagai bagian program daripada pemerintah provinsi. Di antaranya adalah Smart City Cipende, kemudian kawasan industri terpadu Manyunsal, kemudian di wilayah selatan akan menjadi daerah agrotism yang menjadi basis agrikultur dan menjadi bagian dari berbagai sudut pandang perubahan wilayah dengan industri yang menjadi titik tolak pengembangan kawasan. Ini menjadi sebuah target khusus bagi kami generasi muda Kabupaten Subang untuk melakukan hal-hal persiapan ini sehingga kita sebagai asli orang Subang tidak menjadi penonton, tidak menjadi objek. Nah, apa langkah kami? Di antaranya adalah salah satunya yaitu kami sedang melakukan proses penguatan regulasi lokal untuk kepentingan teman-teman yang ada di desa, kemudian teman-teman di tingkat kecamatan. Kalau kami di kabupaten sebagai koordinator teman-teman di desa dan kecamatan ingin tentu ada perubahan-perubahan mendasar sehingga tidak menjadi bagian yang sangat miris ketika industri menjamur, maka yang ribut menjamurnya adalah hal-hal yang negatif, pungli, rekruter tenaga kerja, ributan limbahnya, kemudian ributan perebutan posisi tawar, tender pemenangan kerjaan di dalam. Nah, ini yang tidak saya harapkan. Maka ketika hari ini kami mengundang kami untuk membincangkan persoalan ini, maka yang paling mendasar persiapannya adalah di regulasi lokal. Betul, Karang Taruna ini sudah menjadi kekuatan nasional dengan regulasi nasional seperti Permensos, kemudian Permendagri tentang lembaga kemasyarakatan di desa, dan Karang Taruna adalah bagian di dalamnya. Kemudian juga kita juga punya payung hukum kuat hasil temukarya nasional, pedoman dasar pedoman standar. Maka regulasi lokal inilah yang perlu kita siapkan. Saya tidak berkendak ketika kejadian Patimban menjadi plot nasional, sementara regulasi lokalnya tidak tertopak, sehingga hari ini ketika ada pengembangan di Pantura sulit karena regulasi lokalnya belum disiapkan, terbatas dengan persoalan-persoalan RT/RW. Nah, pemuda Subang hari ini apa yang harus kita siapkan? Nah, tentu ini menjadi sesuatu yang tidak boleh menjadi utopia, tapi harus realistis. Pertama, kami pengurus kantor kabupaten akan melakukan sebuah terobosan, yaitu kepada 253 desa untuk melakukan pendekatan secara emosional, yaitu melakukan sekolah kader dasar Karang Taruna, seperti halnya pengenalan daripada regulasi-regulasi tentang Karang Taruna, yang kemudian ditopang oleh kegiatan-kegiatan yang bersifat entrepreneurship, kemudian pelatihan, life skill, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk mendorong posisi tawar generasi muda Subang untuk menduduki posisi strategis di posisi-posisi kawasan. Contoh, Patimban itu harus diisi oleh anak-anak lokal. Patimban harus diisi oleh anak-anak lokal. Kemudian
tidak hanya menjadi satpamnya saja, tidak menjadi kuli bangunannya saja, tidak menjadi kuli bongkarnya saja, tapi posisi-posisi strategis. Itu salah satu contoh. Kemudian kawasan-kawasan di tengah pun demikian. Jadi kita menyiapkan generasi muda yang siap pakai untuk posisi itu. Kita akan kerjasama dengan BLK, kita akan kerjasama dengan yayasan-yayasan peningkatan kapasitas dan life skill. Nah, ini menjadi satu bagian bagaimana Karang Taruna mampu menghadirkan sumber daya manusia yang unggul, sumber daya manusia yang multi paripurna terhadap kemampuannya. Memang berat bagi kami untuk melakukan itu, tapi ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau Kabupaten Subang tidak mau menjadi kawasan terjajah oleh investor-investor dari luar dan kemudian diisi oleh tenaga kerja dari luar juga. Nah, barangkali sekelumit itulah Anda. Saya berharap ini menjadi pencerahan bagi semua bahwa 253 desa, 30 kecamatan, kita sedang konsen untuk membangun paparan paradigma ke depan sehingga Subang menjadi sebuah daerah yang berparadigma baru, menjadi peradaban baru. Dulu zaman bupatinya Pak R tertuang di dalam BKUDK zaman dulu. Jadi setiap Karang Taruna desa dikasih anggaran 1 juta sampai naik jadi 2 juta. Menjadi PJOK-nya masing-masing di tiap-tiap desa. Nah, pasca Bupati Mangir selesai, dilanjutkan oleh Kang Ujang Sohandi, kemudian ke Bunda Ilma Salimisi, ke Pak Ati Rusnatim, dan hari ini ke Pak Jiman. Itu belum pernah ada lagi di BKUD tentang alokasi anggaran kepada Karang Taruna. Baru tahun kemarin di BKU dianggarkan senilai 450.000. Itu di BKU. Nah, maka Pergub hari ini, tahun ini kami berharap bahwa Pergub ini mengatur nilai, mengatur jumlah, berapa Karang Taruna desa ini mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima anggaran. Pertama, dari BKU minimal dari BKU Pak Bupati sebagai pembina umum di tingkat kabupaten punya kewajiban moral. Berapa Karang Taruna desa dikasih dari BKU? Contohnya 5 juta kan, 10 juta kan, itu hak kewenangan bupati. Jadi Pak Bupati mohon untuk tidak memikirkan terus BPD, LPM, PKK, RT, RW, tapi tolong pikirkan juga Karang Taruna. Dan itu untuk kepentingan mereka yang ada di desa, bukan untuk kami yang di kabupaten. Karena BKU itu PJOK-nya adalah Karang Taruna desa masing-masing. Itu yang pertama. Nilainya ini lagi digodok. Apakah presentasi atau total langsung yang sudah tertuang oleh Pergub tentang BKUDK. Itu yang pertama. Yang kedua, Pergub ini meminta kepada para kepala desa melalui alokasi dana desa yang melalui musyawarah desa, berapa presentasi nilai ADD desa itu untuk kepentingan Karang Taruna desa, baik itu stimulan ataupun itu untuk operasional. Itu tertuang di dalam musyawarah desa. Kalau Pergub ini mengatur presentasi, berapa presentasinya untuk Karang Taruna melalui ADD, di situ akan kita dapatkan angka. Contoh, satu desa itu ADD-nya dapat 1 miliar. Tinggal berapa presentasi untuk Karang Tarunanya? 0,0%. Itulah nilainya akan keluar. Nah, peruntukannya adalah untuk Karang Taruna desa, tidak untuk kecamatan dan kabupaten. Itu baru pos 2. BKU oleh pemerintah kabupaten, langsung Pak Bupati. Kemudian ADD adalah beban moral kepala desa selaku pembina umum di tingkatan desanya. Nah, yang ketiga ada dana desa. Itu tidak dalam bentuk stimulan uang cash, tapi dalam bentuk pemberdayaan, empowering. Nah, pemberdayaan ini pemerintah desa punya juga kewenangan kewajiban moral untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat pemberdayaan. Apakah itu untuk penguatan ekonomi ataupun untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat melakukan pemberdayaan. Jadi 3 poin. Pertama BKU, kedua ADD, ketiga dana desa. Sehingga dari satu desa itu bisa menjadi sebuah kekuatan finansial yang cukup untuk pengembangan tadi life skill, kemudian penguatan internal anggaran di tingkat desa, sehingga nilai nominalnya ada sebuah desa yang bisa mencapai 20, 30 sampai 50 mungkin. Karena hari ini tidak ada Pergub, ada desa yang sudah mencapai angka 20, apalagi kemarin salah satu desa di Kabupaten Subang yaitu Rawalele, Karang Tarunanya dikasih oleh pemerintah desanya, untuk Karang Taruna desanya dikasih, untuk Karang Taruna RW-nya dikasih, sehingga total mereka mencapai 50 juta lebih.
Sementara desa-desa yang tidak memiliki kedekatan dengan kepala desa, hanya ada yang dikasih 1 juta, bahkan ada yang tidak dikasih sama sekali. Nah, inilah pentingnya peraturan bupati ini, agar seluruh desa sekabupaten Subang disamakan angkanya lewat presentasi di ADD, lewat presentasi di DD, dan lewat BKU. Kalau BKU adalah kewenangan Pak Bupati, kewenangan pemerintah daerah. Berapa karantina yang mau dikasih? Zaman Pak R dulu 1 juta naik jadi 2 juta. Nah, pemerintah sekarang harus hadir terhadap teman-teman. Baru senilai 450 kemarin, hanya untuk ketua saja. Saya pikir wajar kalau Pak Bupati yang hari ini menjabat sesuai dengan janji politiknya di dalam 9 program pokok Jawara itu tertuang dalam pengembangan potensi pemuda. Wajib hadir pemerintah untuk memberikan anggaran terhadap teman-teman di desa. Itu dari kacamata regulasi. Kemudian di luar daripada kacamata regulasi Perbu, teman-teman dari antara desa bisa bermain dengan anggota DPRD untuk menerima pokpirnya. Itu kewenangan teman-teman dengan para anggota dewan yang ada di dapilnya. Nah, sehingga Karang Taruna Desa sebetulnya tidak menjadi sebuah kelemahan, sehingga banyak teman-teman di desa nganggur, teman-teman di desa lari ke kota, urbanisasi karena tidak adanya kehadiran pemerintah. Nah, maka daripada Perbu itulah dalam rangka penguatan itu. Nah, kemudian dari teman-teman kecamatan, kita sudah mendorong Perbu ini agar dana kewilayahan kecamatan menjadi sebuah kekuatan untuk teman-teman juga melakukan pemberdayaan, peningkatan kapasitas, life skill dan lain sebagainya. Dan kemarin Pak Camat selaku koordinator camat Purwodadi menyampaikan beliau menganggarkan dana kewilayahannya adalah 120 juta untuk pemberdayaan, peningkatan kapasitas dan life skill teman-teman di tingkat kecamatan. Kecamatan Cibogo, Bu Camat menganggarkan 50. Nah, begitu pun di kecamatan yang lain. Saya pikir Perbu ini menjadi payung untuk melakukan perubahan mendasar sehingga teman-teman di desa, kecamatan menjadi bagian. Sementara kami di kabupaten itu yang disebut hibah murni dari APBD kabupaten. Jadi kalau hibah murni adanya di kabupaten. Nah, sementara kami 3 tahun ini belum pernah dapat, ya mudah-mudahan dengan Perbu ini Pak Bupati ada perhatian terhadap kami, sehingga tahun ini kami bisa juga mengajukan untuk APBD 2 dalam rangka hibah Karang Taruna kabupaten. Jadi desa di ADD, BKU dan PD, kecamatan di dana kewilayahan, kami di kabupaten adalah dana hibah dari APBD kabupaten. Nah, barangkali itu kan. Nah, tentunya begitu. Perbu ini bisa lahir berkat dorongan dan semangat juga koordinasi Karang Taruna yang dipimpin oleh Pak Heri. Bagaimana Bupati merespon persoalan Perbu tersebut. Nah, ini Karang Taruna kan tanpa adanya anggaran, sehebat apapun para pengurus untuk memberikan motivasi, keahlian kepada para anggota Karang Taruna yang tersebar di 253 desa itu, ini akan jauh panggang dari api, kan seperti itu. Nah, sekarang Karang Taruna tingkat kabupaten tentunya bisa diberikan bantuan melalui hibah tadi, melalui bansos. Nah, tentunya yang memberikan kucuran dana ke tiap-tiap desa mesti diatur oleh regulasi dan harus sudah ditentukan nilainya, sehingga tidak akan merupakan sebuah kebijakan dari tiap-tiap desa. Jadi ketika anggaran turun ke desa itu dari 4 sumber yang masuk satu mata anggaran kepada desa itu, tentu lebih efektif bila dicantumkan nilainya. Umpama sebagai contoh, ketika anggaran turun per satu tahunnya, Karang Taruna itu mendapatkan 5 juta contohnya atau 10 juta. Nah, untuk ini kan tentunya perlu adanya pemaparan kepada Bupati. Misi-misi Karang Taruna ini kan tentunya harus bermanfaat, satu bagi masyarakat, yang kedua juga bagi pemerintah. Jangan sampai pemerintah daerah mengucurkan dana itu menjadi suatu program yang gagal. Nah, ini yang perlu Pak Heri sebagai Ketua Karang Taruna itu memberikan keyakinan kepada pemerintah daerah agar memberikan pembinaan dalam bentuk anggaran yang saya katakan tadi. Nah, untuk bagaimana menciptakan sinergitas dan koordinasi dengan pemerintah daerah dengan Pak Bupati dalam hal ini. Nah, seperti apa kira-kira gambaran Pak Heri selaku Ketua? Jadi gini, kita ini itu sudah tahapan yang kesekian
kita bahas di internal kita, kemudian kita bahas di internal dengan leading sektor kita yaitu Dinas Sosial Kabupaten, kemudian kita juga sudah bahas dengan bagian hukum, pemerintah daerah. Kemarin kita baru saja kumpul dengan seluruh OPD, dengan koordinator camat dan APDC, kita sharing masukan-masukan yang sudah kita terima. Yang paling terpenting satu, lahirnya Perbuk ini tidak mencederai secara hukum kepada Pak Bupati. Lahirnya Perbuk ini tidak lantas membuat jadi beban Pak Bupati kena skandal hukum. Yang terpenting itu, saya sampaikan ke dalam forum OPD, forum ketua koordinator camat dan APDC, artinya bahwa Perbuk ini harus lahir dengan normatif takaran hukum di tingkat atasnya, tidak menyalahi prosedural. Sehingga dalam draft rancangan sebetulnya kami sudah mencatatkan nilai-nilai angka yang kami inginkan, tapi bagian hukum sedang mengkaji. Artinya bahwa peraturan Menteri Keuangan, peraturan Menteri Dalam Negeri ini akan menjadi sandaran hukum terhadap kaitan nilai, karena tidak berkehendak adanya Perbuk tapi malah menjadi persoalan hukum. Ya, tubrukan. Nah, inilah sedang dikaji oleh bagian hukum dan oleh kami. Sehingga selesai kami kemarin rapat koordinasi dengan seluruh leading sektor, OPD dan lain-lain, kita akan membentuk tim formatur untuk mengkaji secara lebih mendetail. Kalau Pak Bupati sudah clear dengan kita, justru Pak Bupati berkehendak bahwa karena beliau basicnya adalah seorang lembaga masyarakat desa hutan, seorang wirausahawan, jadi beliau berkeinginan bahwa lahirnya Perbuk menjadi bagian daripada modal berwirausaha, modal entrepreneur bagi teman-teman di desa, sehingga uang itu tidak dikasih kemudian habis oleh operasional pengurus, tapi uang itu harus berjalan menjadi bagian daripada modal usaha. Jadi Pak Bupati menginginkan lahirnya Perbuk ini adalah menjadi ladang awal untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan atau usaha-usaha teman-teman di lokal. Contoh, misalnya BKU nanti dianggarkan 5 juta untuk karantina desa. Nah, 5 juta ini adalah untuk kegiatan yang bersifat pengembangan usaha, bukan untuk kegiatan yang satu kali pakai habis, apalagi bagi-bagi pengurus. Nah, itu harapan Pak Bupati. Sehingga Pak Bupati berpesan bahwa lahirnya Perbuk yang mudah-mudahan bisa kita lahirkan menjadi modal berusaha, bukan untuk modal berkegiatan yang langsung habis saat itu. Apalagi kalau Pak Kepala Desa setelah melihat adanya Perbuk, dia peduli, clear. Nih dari ADD-nya untuk operasional, nih pemberdayaannya dari dana desanya untuk kegiatan apakah konveksi sablon, apakah perikanan, peternakan, atau kemudian berkebun atau yang lain sebagainya, sehingga organisasi secara operasional ada, secara berusahanya ada. Sehingga topangan dari 3 poin BKU, ADD dan DD menjadi satu kekuatan. Dan saya pikir ini bisa. Kalau Pak Bupati memerintahkan kepala desa di Perbuknya, tolong anggarkan. Sehingga dalam forum musyawarah desa antara BPD, LPM, dan kepala desa menganggarkan terhadap kegiatan-kegiatan untuk kepentingan generasi muda. Dalam hal ini adalah organisasi di level lokal adalah Karang Taruna yang tentu diatur berdasarkan Permendagri bahwa lembaga kemasyarakatan desa yang ada di desa adalah diantaranya Karang Taruna selain daripada LPM, PKK, RT, dan lain-lain. Nah, barangkali itu kan Bang. Jadi ini sudah sinkron. Dan harapan Pak Bupati, lahirnya Perbuk menjadi ladang modal usaha bagi teman-teman di desa, bukan menjadi ladang untuk berbuat kegiatan. Kalau perlu, setiap tahun anggaran dikasih oleh pemerintah daerah, oleh pemerintah desa, semakin berkembang kegiatan berusahanya. Nah, ini menjadi bagian untuk penguatan teman-teman di lokal. Seperti itu. Ya, demikianlah teman-teman semua perbincangan kami dengan Ketua Karang Taruna Kabupaten Subang, Pak Heri Susanto. Terima kasih Pak Heri kehadirannya di studio kami. Semoga apa yang dicita-citakan oleh teman-teman Karang Taruna Kabupaten Subang ini dapat direspon oleh pemerintah daerah sehingga ke depan menjadi Karang Taruna yang punya kualitas, punya kemampuan, juga punya keahlian, sehingga akan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat juga pemerintah daerah. Demikian bagi teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Selamat hari Karang Taruna.